Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibnu Haitam, jumpa lagi dengan Miss Aila. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di video sebelumnya Miss Aila telah menerangkan tentang pelestarian lingkungan alam dan buatan. Oke, untuk selanjutnya di video kali ini Miss Aila akan menjelaskan tentang kerjasama dalam menciptakan lingkungan sehat. Bagaimana pembahasannya? Untuk lebih jelasnya, kita simak baik-baik ya video dari Miss Aila berikut ini. Check it out. Baik teman-teman, di video ini Miss Aila akan melanjutkan pembahasan IPS tentang kerjasama dalam menciptakan lingkungan sehat. Nah, bagaimana ya pembahasannya? Kita pertama harus mengetahui tujuan pembelajaran dalam bab ini. Yang pertama, kita akan mencari tahu arti lingkungan sehat, kemudian ciri-ciri lingkungan sehat, contoh lingkungan sehat, cara menjaga lingkungan, manfaat menjaga lingkungan, dan akibat jika kita tidak menjaga lingkungan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu arti dari lingkungan sehat. Apa ya maksudnya lingkungan sehat itu? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bebas dari pencemaran, sehingga membuat penghuninya hidup sehat dan merasa nyaman. Nah, di sini ada kata pencemaran. Teman-teman tahu tidak apa arti dari kata pencemaran? Pencemaran itu atau pencemaran lingkungan artinya tindakan yang membuat lingkungan tidak bersih atau kotor. Jadi, membuat lingkungannya tidak sehat. Oke, next kita lanjut pembahasannya tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Bagaimana ya ciri-cirinya? Yang pertama adalah bersih dan rapi. Maksudnya bersih itu adalah tidak ada sampah, sedangkan rapi artinya benda-benda diletakkan sesuai tempatnya. Kemudian ciri-ciri lingkungan sehat yang kedua adalah udara bersih dan segar. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan sehat yang ketiga adalah ada tanaman hijau. Tanaman hijau berfungsi menyaring udara kotor menjadi bersih. Kita harus melakukan penghijauan. Penghijauan itu artinya kegiatan menanam pohon. Selanjutnya adalah contoh dari lingkungan sehat. Bagaimana ya contoh dari lingkungan sehat? Yang pertama adalah rumah sehat. Rumah sehat seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Di sini rumahnya bersih, banyak pohon, dan pastinya udara terasa sejuk karena banyak pohon dan tidak ada sampah. Kemudian lingkungan sekolah sehat. Bagaimana kalau keadaan lingkungan sekolah yang sehat? Seperti pada gambar ini, tidak ada sampah, banyak pohon, dan semua tertata rapi. Dan contoh lingkungan sehat dari lingkungan taman bermain sehat. Nah, di sini anak-anak bermain dengan senang karena lingkungan tamannya bersih, banyak pohon, banyak bunga, sehingga mereka dapat bermain dengan riang gembira. Oke, selanjutnya bagaimana ya supaya kita dapat menjaga lingkungan? Cara-caranya yang pertama, jika kita ingin menjaga lingkungan rumah supaya tetap sehat, yang pertama adalah dengan membersihkan lingkungan rumah. Menyapu, mencabut rumput yang sudah panjang-panjang, memangkas pohon yang rindang supaya tidak terlalu lebat,
mengepel, mengelap jendela, dan banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk membersihkan lingkungan rumah. Selain itu, dalam menjaga lingkungan rumah, kita dapat melakukan penghijauan, yaitu dengan menanam pohon di sekitar rumah, di halaman rumah. Oke, kemudian bagaimana jika kita menjaga lingkungan sekolah supaya tetap sehat? Yang pertama yaitu membersihkan lingkungan sekolah dengan cara bekerja bakti. Kemudian kita juga bisa membersihkan lingkungan sekolah dan membuat sehat lingkungan sekolah dengan melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Ada banyak pohon dan tanaman yang dapat kita tanam di halaman sekolah sehingga sekolah kita terlihat asri dan bersih. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat juga penting dengan cara membersihkan lingkungan tempat tinggal, kerja bakti. Jadi kita ketika ada kerja bakti juga harus ikut serta ya. Kemudian, selain itu juga kita tidak lupa melakukan penghijauan di lingkungan tempat tinggal. Kemudian, apa manfaat jika kita menjaga lingkungan? Ada manfaatnya tentunya. Di lingkungan rumah, yang pertama, keluarga lebih kompak karena kita bisa bekerja bakti dengan keluarga, sehingga membuat kita lebih kompak. Yang kedua, jika kita kerja bakti dan lingkungan rumah menjadi sehat, kita akan terhindar dari penyakit karena rumah kita bersih. Lalu, apa manfaatnya jika kita menjaga di lingkungan sekolah? Yang pertama, jika lingkungan sekolah kita bersih, kita tentunya belajar menjadi lebih nyaman. Dan juga di sekolah kita juga dapat bermain. Bermain di tempat yang sehat dan bersih akan lebih menyenangkan. Selain itu, di lingkungan sosial masyarakat akan kita dapat manfaatnya jika kita menjaga lingkungan, yaitu masyarakat lebih rukun, serta fasilitas umum pun terjaga. Lalu, apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan tetap sehat? Akibatnya, yang pertama tentu saja akan merugikan diri sendiri. Lihat, kamar kita akan berantakan karena kita tidak menjaga lingkungan tetap sehat. Kita asal menaruh benda, kita mengotori kamar kita. Jadi kita merugikan diri kita sendiri. Kamar kita kotor deh. Selanjutnya yang kedua, lihat, ini ada ruangan kelas yang sangat kotor dan berantakan, sehingga membuat belajar menjadi tidak nyaman. Akibat yang ketiga, jika kita tidak menjaga lingkungan tetap sehat, banyak sampah yang berserakan di lingkungan rumah, sehingga membuat kesehatan masyarakat terganggu. Banyak sampah itu menimbulkan bau, serta akan menimbulkan penyakit. Jadi kesehatan kita akan terganggu. Kemudian, akibatnya, jika kita tidak menjaga lingkungan tetap sehat, kita pun ketika bermain akan terganggu, karena kalau kita mau main tapi banyak sampah, pasti akan tidak nyaman. Nah, tadi itu penjelasan Miss Ayla tentang manfaat dan akibatnya jika kita menjaga lingkungan kita tetap sehat. Terima kasih Nuhaitan. Thank you for your attention. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jika ada yang masih kurang paham atau belum dimengerti, silakan hubungi saya ya. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.